Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia hari ini kembali bersama-sama kita boleh datang beribadah, berbakti, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Meskipun dalam ibadah online, mari kita tetap memiliki fokus di dalam kita ibadah. Miliki sikap ibadah yang benar. Kita mau benar-benar mengundang hadirat Allah dimanapun jemaat GBPS Pondok Daud berada. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, membawa pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita, penghormatan kita kepada Dia Yesus Juru Selamat kita. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga hari ini bersama-sama kami bersatu di dalam ibadah khusus untuk mempermuliakan nama-Mu, mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa, begitu besar bagi kehidupan kami. Juru Selamat Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami saat hari ini, saat ini, ketika kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya, bawa persembahan kita, syukur kita di hadapan-Nya. Allah yang mulia, Allah yang besar, mari sembah Dia, puji Dia, muliakan Dia. Haleluya. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami rindu mempermuliakan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang mulia, menebus hidup kami menjadi ciptaan baru. Haleluya. Mari semua sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan menghampiri hadirat-Mu untuk dapat melihat tahta kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu.
kuasa darah-Mu, dari kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, amin, amin, oleh kuasa darah-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami, hanya oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami menjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara semua, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Hanya karena pengorbanannya, hanya oleh karena pengampunannya kita dibebaskan. Amin. Haleluya. Kita puji Dia, kita muliakan Dia lebih lagi. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepasanku, dan ku terpaku. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu, amin. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepasanku, dan ku terpaku. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu membebaskan setiap kami, umat-umat-Mu. Dan pagi hari ini kami hendak nyatakan kembali bahwa hanya kasih-Mu yang terindah, bahwa hanya hati-Mu yang mulia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami, inilah pernyataan kami pagi hari ini. Karya yang begitu besar hanya kami temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
karya pengorbanan-Mu menyelamatkan setiap kami. Kami akan terus menghormati Engkau. Kami akan terus membawa diri kami untuk kami rindu hidup taat, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi hanyalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Mari saat pagi hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengasihi Engkau, semakin kami dibuat terkagum buat segala karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh mengingatnya pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, syukur, penyembahan kami sudah kami naikkan saat ini. Nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan saat ini. Kami yakin percaya firman-Mu membuat kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang kian tidak menentu, wabah virus yang ada di sekitar kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena iman kami kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu yang akan membangkitkan imun kami untuk kami tetap percaya mengiring Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kembali saat ini kita hadir dalam ibadah perjamuan kudus. Baik, pada kesempatan ini kita akan merenungkan pernyataan ayat yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24. Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang baru kita baca adalah peristiwa perjamuan malam sebelum Yesus Kristus menderita di kayu salib. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kenyataan kebenaran firman itu adalah sesuatu yang bersifat terangkai dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dalam hal ini kita tahu peristiwa di Taman Firdaus, bagaimana Allah menyembelih seekor binatang untuk diambil kulitnya sebagai penutup kesalahan, penutup dosa dari Adam dan Hawa. Peristiwa di Taman Eden ini mengacu tentang apa yang akan dikerjakan oleh Allah dengan pengutusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa manusia. Ya, itu satu. Hal yang lain adalah bagaimana nabi-nabi memberikan pernyataan nubuatan-nubuatannya tentang bagaimana Raja Damai itu akan menderita untuk memberikan satu kedamaian melalui apa yang dia kerjakan sebagai anak domba yang keluh
yang dibawa kepada pembantaian. Semua adalah sesuatu gambaran untuk memberikan kebenaran yang akan dilakukan oleh Allah dalam pernyataan firman melalui kejadian-kejadian. Bapak Ibu, kembali kepada ayat dalam Injil Markus tadi, adalah satu peristiwa yang mengawali sebelum Yesus mati di salib. Peristiwa perjamuan malam mengandung pesan kebenaran yang memiliki nilai spiritual dengan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Saat ini kita hadir dalam ibadah perjamuan kudus, satu peristiwa yang terus-menerus kita lakukan untuk memperingati kematian Kristus. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diteruskan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah di mana kita beribadah untuk memperingati peristiwa penderitaan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita mengingat bagaimana rangkaian siksaan yang dialami oleh Yesus saat dia dicambuk, saat dia dimahkotai duri, tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya terpecah-pecah. Itulah proses yang dialami oleh Yesus untuk mewujudkan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjamuan malam. Saat dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-murid itu untuk dimakan. Darahnya yang tercucur di kayu salib dilambangkan bagaimana Yesus memberikan cawan itu, yang lalu dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian. Ini terjadi sebagaimana yang termaktub dalam perjamuan malam sebelum Yesus disalib. Jadi dengan kata lain, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib adalah merupakan proses di mana dia memecah-mecahkan tubuhnya untuk diberikan kepada muridnya. Amen. Untuk dimakan. Dan dalam hal ini Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55. Coba kita perhatikan pernyataan ayat ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar Ya, Yesus berkata sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita garis bawahi pernyataan Yesus ini. Jadi peristiwa salib adalah di mana Yesus memecah-mecahkan tubuhnya untuk diberikan kepada kita untuk dimakan. Ya, tubuh Yesus adalah berasal daripada firman. Firman yang telah menjadi manusia. Itulah pribadi Yesus. Dan pemecahan tubuh Kristus adalah pemecahan firman Tuhan. Adalah pewartaan firman Tuhan. Bagi barang siapa yang mendengar firman Tuhan, dialah yang sedang makan makanan rohani. Manusia hidup membutuhkan makanan dan minuman. Dengan makanan manusia menjadi kuat. Dengan makanan manusia dapat berkarya. Dengan makanan manusia menjadi sehat. Dengan makanan manusia memiliki imun tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita hadir dalam ibadah perjamuan kudus, di mana firman Tuhan diwartakan, dan bagi barang siapa yang mendengar dan percaya, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan, lihat, aku sedang berdiri di muka pintu. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, maka dia akan duduk makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, biarlah pada kesempatan ini melalui ibadah perjamuan kita akan memberikan asupan makanan kepada tubuh rohania kita. Karena memang manusia terdiri dari tubuh jasmani, tetapi ingat bahwa kita manusia pun memiliki tubuh rohania. Makanan dibutuhkan oleh tubuh jasmani untuk menjadi kuat dan sehat. Demikian juga tubuh rohania akan menjadi sehat dan kuat kalau kita diasup dengan asupan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat kita menghadapi situasi sulit seperti waktu-waktu belakangan ini, kita ada pada masa pandemi, kita sungguh membutuhkan asupan gizi jasmania, tetapi jangan lupa kita pun membutuhkan asupan gizi rohania. Asupan gizi jasmania memberikan kekuatan imun pada tubuh, tetapi imun tubuh pun akan dibentuk oleh spirit iman kita, oleh kepercayaan kita kepada bagaimana Allah mengasihi dan memelihara kita. Ini perlu kita sadari. Olehnya, di tengah-tengah kesulitan, walaupun kita harus mengadakan isolasi di tempat, ataupun kita ada di rumah untuk membatasi kegiatan sosial, jangan lupa spirit rohani saudara harus kita pelihara. Dan dengan apa kita dapat memelihara spirit rohani itu? Adalah dengan kita memberikan asupan firman Tuhan pada jiwa ini. Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Dia berimmanuel dengan kita.
Kalau kita disertai oleh Tuhan, yakinlah bahwa kekuatan ilahi akan meng-backup kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mempertegas pernyataan firman Tuhan mengenai spirit rohani ini, seperti yang tadi kita telah singgung, tetapi kita akan lebih memperluas pembacaan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke 55 dan 56. Yohanes 6 ayat 55 dan ayat yang ke-56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan ada di dalam dia dan dia, kita, ada di dalam Allah. Ayat ini mengandung satu kebenaran bahwa apa yang kita kerjakan di dalam ibadah perjamuan kudus adalah ibadah yang sakral, di mana melalui ibadah ini kita masuk dalam persekutuan anak domba Allah. Kita ada di dalam Dia dan Dia membackup kita, melingkupi kita, mengayomi kita, melindungi kita, memelihara kita. Dalam keadaan yang seperti inilah, di mana kita ada di pihak Allah dan Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, kata firman Allah. Karena itu mari buat saudara dan saya, kita akan berjuang di dalam situasi yang cukup berat ini dengan melibatkan Allah. Spirit rohani ada membackup kita, menyertai kita, dan dengan ini saya yakin saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Kita akan melewati masa-masa sukar dengan selamat. Tuhan akan terus memberkati kita sampai kita akan bersorak-sorak karena kita adalah umat pemenang. Amen. Inilah pesan singkat firman Allah untuk kita semua. Karena itu mari kita akan masuk dalam spirit perjamuan kudus untuk kita melalui ritual ini kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Buat saudara yang di rumah, saudara bisa mempersiapkan sarana perjamuan untuk kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus secara virtual ini, sehingga berkat rohani pun saudara terima walaupun saudara sementara ada di rumah. Mari. Satu Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Adakah saudara mempercayai apa yang kita pegang dengan tangan kanan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dan adakah saudara mempercayai apa yang kita pegang dengan tangan kanan ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami hadir di dalam ibadah perjamuan kudus ini, kami telah mengadakan persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Amen. Dan melalui ibadah ini biarlah kami ada di dalam Tuhan, dan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Amen. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, Allah selanjutnya akan menyertai dan memberkati hidup kami. Inilah kami jemaat GPPS Pondok Daud yang telah hadir di dalam persekutuan anak domba Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu, dan Engkau berkenan kepada kami serta menyertai kami. Dan dengan ini kiranya Allah memberkati, mencurahkan segala anugerah surgawi melalui persekutuan anak domba Allah. Diberkatilah saudara, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara pulang dengan penuh kemenangan. Terima kasih, kami yakin melalui ibadah pada kesempatan ini Tuhan menyertai saudara sampai kepada kesudahan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
Immanuel Maranatha.